Jewish Judaism, Gamaliel itu ada Gamaliel pertama, ada Gamaliel kedua, ada Gamaliel ketiga. Nah, di antara ketiga Gamaliel ini nggak pernah punya murid yang namanya Saul atau Paulus gitu loh. Dan itu sudah diklarifikasi sama orang-orang ortodok Judaism. Jadi Paulus ini nggak pernah dia berguru kepada Gamaliel. Kenapa? Karena sisi historikal dari Gamaliel mulai pertama, kedua, ketiga itu ada semua. Terus dari mana tokoh yang bernama Paulus ini tiba-tiba muncul dan tiba-tiba diklaim masuk ke dalam New Testament dan menulis paling banyak itu tulisan Paulus melalui surat-surat. Nah kayak gitu Pak Riki. Kesimpulannya gini, jadi Oten ini wajarlah Nabi Muhammad tidak diakui sebagai nabi oleh bangsa Israel. Pertama dia bukan bangsa Israel, ya kan Bang Umar kan? Iya benar. Itu wajar, aku bilang kan Nabi Muhammad bangsa Arab. Yang lucunya Paulus yang katanya dari Yahudi tapi diakui ya kan, bahkan dianggap positif. Malu gak tuh? Kan begitu Bang Umar kan? Nggak nyatu loh aku bilang kan, ngaca Den, aku bilang kan, ngaca, aku bilang kan. Lanjut Bang Umar, kerja aku dulu. Ikut turun Bang Umar. Islam sendiri nggak ada masalah, sekalipun baginda Rasulullah tidak diterima sebagai nabi, kita nggak ada masalah. Orang kita percayanya sama Quran gitu. Kita punya kitab sendiri, basic kita sendiri adalah Quran dan Sunnah kan gitu. Ya kita percaya sama Quran dan Sunnah daripada baginda Rasulullah gitu. Kenapa? Karena Quran sendiri mengkonfirmasi bahwa kitab mereka udah diubah-ubah. Ini simple kayak begitu. Jadi ngapain kita cari pembenaran terhadap orang di luar baginda Rasulullah kan gitu. Ya kalau baginda Rasul tidak diterima sebagai nabi itu haknya orang Israel kan gitu. Mereka punya hak kok. Berbeda dengan kekristenan, mereka mencari perlindungan kepada orang-orang Jewish kan gitu. Seakan-akan mereka berkolaborasi untuk menyerang iman Kristen, untuk menyerang iman Islam. Tapi realitanya Judaism itu dalam satu hari dia berdoa 3 kali. Nah kalau mau isi doanya kayak gimana, ya tanya aja sama praktisi Judaism. Itu 3 kali dia 3 kali sehari dalam berdoa itu mendoakan orang-orang Kristen. Apoda Zara. Ada itu doanya. Karena banyak dari kalangan Jewish Judaism menarasikan bahwa Christianity itu idolatry. Rabbi Tovia Singer aja bilang bahwa kekristenan itu adalah idolatry, konsepnya paganism. Tapi nggak semua Kristen itu konsepnya idolatry, nggak semua. Meledak. Nggak usah di sini meledak. Kau sudah dianggap sampah oleh Rom ini. Kau ditunggu Baginda Bonita. Pergilah ke sana kau. Nah kalau berbicara tentang iman, ya semua termasuk saya akan menolak ketuhanan daripada Yesus. Kalau masalah iman, umat Islam termasuk saya akan menolak kealahan Yesus, ketuhanan Yesus itu kita tolak gitu. Kenapa? Karena Quran sendiri menarasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti makhluk gitu loh. Masalahnya di situ. Nah, umat Islam, khususnya para debater Islam mempertanyakan ketuhanan Yesus gitu loh. Kalau Yesus itu Tuhan, maka konsekuensinya apakah Tuhan itu bisa tidur? Kan kayak gitu. Dan mereka harus bisa menjelaskan kan gitu. Sementara manusia sendiri aja, contoh kayak Bang Umar ya. Bang Umar disuruh ya, Umar kau pegang gelas ini yang isinya air nih. Tunggu saya sampai kembali, jangan kau taruh ini gelas, kau pegang. Nah Bang Umar pegang nih, nunggu yang memerintahkan saya kembali. Kebetulan 3 hari, saya nunggu 2 hari,
ini nggak datang nih orang, saya masih pegang itu gelas kan gitu. Saya pasti ngantuk, yang namanya manusia coba. Nah, ketika saya ngantuk tertidur, apa yang terjadi? Gelas yang saya pegang tumpah. Begitu juga dengan Sang Pencipta, bagaimana mungkin Sang Pencipta itu tertidur? Analoginya sesimpel itu. Saya memberikan satu konteks ilustrasi. Nah, ini nih ada oten ini, ada oten Iya, ini meledak. Ah, ini dia. Ya, sikat saya nih. Enggak lah, guru aja lah, guru aja lah yang nyikatnya. Aku malas ini dengan orang ini nggak berilmu. Oh gitu ya. Gurunda aja yang menghantamnya lah. Banyak cerita lah. Gara-gara saya bongkar ayat-ayatmu langsung main kick ya kan, typing di Okan. Udah lah itu besar mulut semua kok. Itu fakta. Apa Anda bisa baca Quran? Saya tanya Anda. Ya. Lah kalau Apa saya Anda tidak bisa? bisa baca Al-Quran, saya itu bukan Islam. Lah iya. Tapi kalau kau Makanya Islam, kalau tidak bisa baca Al-Quran. gini, Kemarin kan Gini, Pak. kau gini. Kemarin kau kan nantang, kau bilang kau bisa. Pas mau saya tes, kau langsung kick saya. Masih ingat nggak Kapan? tuh? Ada Andi Kapan? Selebes loh. loh Kayak kau kapan? bilang, oh saya bisa baca Al-Quran. Kau tes. Tiba mau Kau saya tes fitnah. langsung kau kick. Memalukan. Berarti kau fitnah di sini, Hah? janganlah. Memalukan. Makanya saya bilang, kalian ini selalu bilang bicara gunakan akal. Lah kalian nggak tahu isi Al-Quran. Akal mana yang kalian gunakan? Coba Makanya kau, jangan sibuk coba urusin kau, Bible gitu loh. Bagus Iya, kau kami itu jelaskan belajar dulu ngaji, Quran. ya kan? Terus apa lagi Pak? Bagus kau belajar ngaji seperti Ya. seperti orang Syiah bilang, ya kan? Orang Sebentar, Syiah kenapa bilang orang apa Syiah? saya? Bang, mereka Bentar, mana Bang bisa Umar. ngelawan kamu itu bang, orang Bang mereka Umar. ngaji aja nggak bisa. Ya siap Pak Yani. Lanjut Pak Yani. Saudaraku terkasih, kau punya satu kitab, Jadi, ya. Kau Benar punya, kata Syiah. dengar dulu. Dia bilang begini sama saya. Dengar dulu, Syiah aku bilang bicara begini dulu. sama saya. Bang, Aku bicara kamu dulu. itu nggak akan Aku bisa bicara mereka dulu. lawan karena mereka Mau ngaji dia dengar aja nggak omongan bisa. Oke, Kamu nggak ada dengar dulu ilmunya. ya. Kau udah Aku pernah dengar. saya buat. Hei, Enggak, kau dengerin dulu nasihat saya ini. Makanya Syiah kau. bilang begini, bang, kau itu nggak akan bisa mereka lawan. Kenapa? Orang mereka ngaji aja nggak bisa. Emang Bapak punya ilmu Pak? Innalillahi wa sebentar. astagfirullahaladzim. Pak Ya. meledak. Makanya gini loh, makanya Gini. maksud saya, bagus kalian Apa? belajar ngaji, ya toh. Iya, baca iya, iya. Al-Quran, Iya. daripada kalian Coba. Bible gitu Iya loh. coba tunjukkan Akhirnya kan ayat terbukti. Quran mana. Kalian nggak Iya, bisa baca tunjuk. Al-Quran. Gara-gara apa kalian Iya. nggak bisa baca Al-Quran? Gara-gara Tunjukkan sibuk ayat- bahas Bible. Terus Ayat Quran mana? hidayamu di mana gitu loh, ya kan? Kamu bilang Kamu bisa dapat gantian nggak hidayah. ngomong? Iya. Hidayamu di mana? Bisa gitu. nggak? Gantian ngomong bisa nggak? Bisa nggak gantian ngomong? Oh bisa, tapi Iya, tahu diam juga. dulu. Kenapa saya bicara cepat? Karena tahu juga nanti kan bentar lagi mau di-kick ini. Iya karena Anda nggak Yaudah. punya sopan santun Pak. Paham Anda? Bang Umar. Sebentar Bang Umar. Ya udah, meledak. Kau kalau punya adab sopan santun, kau diam dulu. Aku bicara sebentar. Ya. Aku jelaskan dengan kau Sopan meledak. santunmu dulu kau urus. Iya, Kau sopan dengar santunmu dulu, kau jangan urus. diam Sopan dulu santunmu kau, kau urus. Tidak. Kau diam Jangan dulu bicara lah. sopan santun. Aku Makanya jelaskan jangan bicara dulu. sopan santun. Kalau kau punya Hei. sopan santun, kalau kau punya sopan santun, nggak mungkin kau Pak bahas Bible, Meledak. nggak ada orang Kristen. Ya. Jadi Hei. jangan bicara sopan Pak Meledak. santun. Paham? Sebentar Pak Meledak. Iya Anda diam dulu. Ada orang ngomong. Soal sopan santun. Masa nggak punya sopan santun? Oke Pak Yani, kita ngomongin Al-Maidah 73. Kita nggak ngomongin Kristen. Anda diam loh ya. Saya nggak ngomongin Kristen ini. Saya ngomongin Sebentar. kitab saya nih. Sebentar. Nah, gitu kan, Bang. Sebentar Bang Umar. Meledak, Iya. tolong Anda diam sebentar. Saya Ya. mau ngomong sama Pak Yani. Sebentar. Tengok sesama Saya kalian ngomong sama aja Pak tuh. Yani, Pak Bicara Meledak. suaranya. Iya. Coba sesama kalian aja tuh. Jangan Bang Umar, jangan bicara dengan saya. Biar kita layani dia. Aku mau bicara dengan kau meledak ya. Aku kasih pengertian dengan kau dulu. Kau punya kitab Bible 1 belum juga selesai-selesai. Mau lawan Bang Umar, dia menguasai 3 kitab. Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di mana otakmu? Mikir. Ya. Jadi Selesai. jangan jadi kau jadi bilang pikir.
Gantian lah, katanya gantian. Katanya Ah, gantian. belum selesai. Gantian dong. Aku belum selesai. Dengarin baik-baik. Belum selesai Oh, aku. belum. Oh, banyak Belum sekali. selesai. Jangan Ya. ceramah dong. Kalau panjang-panjang, Ya kalau udah, diam panjang-panjang kau. ceramah itu. Ya udah diam, bukan ceramah kita ini. tiktokan aja. Ini bukan ceramah. Aku kasih Oh, ya tahu udah, kau. udah saya jawab, udah saya dengar Iya, itu. sebentar diam. Poinmu sudah saya tangkap. Diam kau Loh, dulu. Kok Dengar. kau teriak-teriak? Nanti kau Iya, kesurupan. makanya kau diam. Hei, Hah? iblis. Udah ku dengar tadi, gantian lah. Gantian lah. Hei, Bisa, gantian Bibel kita itu bisa. kan ajaran Loh. Bibel itu ajaran iblis. Jadi kau jadi iblis. Dengar kau. Ya, Iya, ini terpaksa aku ngomong udah, kasar. udah. Kau Sekarang Bibel gantian, Bibel ada. kau. Dengar baik-baik. Dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Coba. Satu kitab aja kau nggak beres. Mau melawan orang yang sudah menguasai 3 kitab. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Itu yang mau kau lawan. Mikir. Ya, lanjut host. Oke, udah selesai. Dengarin. Bentar, Gantian ya. kita bicara. Ya, dengar. Kau Ini yang punya menghina room Bibel saya. Gantian. Nah, ini Bentar. gimana mereka tengok. Tak mau kasih gantian kan? Gantian kita bicara. Kau meledak. Kau- Kau meledak ya. Pantasan aja kau di-kick orang kalau kau seperti ini gitu loh. Kalau orang ngomong kok diam. Kan ada Al-Maidah 73 ya. Lakot kafaru. Lakot kafarol ladina qalu Qalu. innallaha salisu sal Nah, qalu itu. innallaha salisu salasa ya. Ya. Sesungguhnya Itu pengertiannya kafirlah. kayak gimana? Ya, orang-orang yang menganggap Allah itu 3 itu kafir, Bang. Contoh. Contoh Oten Trinitas itu, Bang. Oh, berarti Al-Maidah 73 itu membahas tentang Trinitas tafsirnya, Pak Yadin. Iya. Oh iya. Ya lanjut Pak Yadin. 72 73 itu membahas tentang Trinitas itu. Kalau nggak berani bicara sama tujuannya saya, ya. bilang nggak perlu Pak, diam. Saya nggak ngomongin Kristen saya. Tadi saudara kau bicara, Enggak, saya sudah diam dengar. Dengarin dulu. Diam, orang saya nggak ngomongin agama Anda, saya ngomong lagi Alma. dikik ini. Makanya saya bilang Loh. ketakutan ini. Tadi saudara Makanya. kau udah bicara, gantian dong. Makanya Satu menit aja, Anda satu menit. dengerin. Gantian kita. Turun Berani sendiri deh daripada di-kick. Kalau di-kick kau wajar kalau dengan Berani, kondisi jangan seperti ini. coba-coba naikin Mendingan saya. lo turun sendiri. Paham kau Orang nggak? lagi Kalau kau nggak ngomong. ada ilmunya, jangan naikin saya. Udah diam, coba kok open Ya, cam sama Ada saya, ilmu. berani nggak? Makanya jangan naikin Kalau- saya. Iya, saya tuh mau berdialog Ya. dengan orang yang mau open cam. Itu saya. Coba kok open cam sama Bang Umar. Tidak, kau dengarin dulu saudara kau tadi bilang Bibel saya Bibel. Diem dulu, open cam lah sama Bang Umar. Kita nanti saya turunin semua ini Mana nanti. kitab Kita yang ditemukan Allah dari sebelah Iya. kanan? Di mana kitab yang Iya. ditemukan Allah dari sebelah kiri? open Hah? cam dulu. Jadi jangan Open bilang-bilang cam. Bibel iblis Iya, mentang kau open cam mayoritas dulu. suka-suka kau menghujat bangsat. Iya. Kurang Dia nggak ajar bisa kau. open cam, Bang Udah, diem Umar, dulu, baru diem dulu lah. 172. Kalau jumpa kau di depan saya udah saya Oh, gampang gitu. itu. Mulut kau tahu, gak ada akhlak bangsat. Coba Akun baru Udah mungkin. dibawa aja, Pak. Dasar Dibawa iblis. aja ya. Itu Itu bahasa itu iblis. orang-orang itu kalau ngomong di medsos berani kayak gitu loh. Tapi kalau udah kayak Rudi Simamora, udah. Itu kencing di celana itu. Pak, saya tuh mau loh, Pak. Saya tuh mau dialog dengan orang yang punya sopan santun. Tapi kalau Anda bagus naik, juga. Anda nyerocos. Gimana, Pak Tapi Yani? bagus juga Bang Umar. Bagus juga Bang Umar. Dengan sifat-sifat begitu kan dia kan mewakili umat Kristen kan? Iya. Ya kan? Jadi kalau sikap dia kayak gitu, ya itulah karakter Oten. Berarti dia yang merontokkan Oten itu sendiri. Mm-mm. Baguslah. Betul, seperti yang Bang Umar bahas di awal tadi soal-soal cara-cara mereka dalam berkomunikasi gitu kan. Kalau ada perbedaan sedikit dengan kita, langsung di-kick gitu lah. Nah, seperti Bang Umar tadi pembahasan soal Lina, nah lihat live-nya dia yang di situ dia berkali-kali bilang kalau mau bertanya ya sama kita berempat, dia ada berempat tuh di layar kan. Kalau mau bertanya
gitu kan. Memangnya ilmu itu gratis? Tidak ada yang gratis di dunia ini gitu kan. Kemudian saya komen di bawah, berarti ini sama dong dengan pengemis online gitu kan. Baru aja muncul komen saya, langsung di-kick. Saya nggak bisa masuk lagi. Jadi Ampun. Jadi mohonlah oten-oten, semua oten yang dibawa dimanapun oten berada ya. Cobalah renungkan betapa Islam itu sangat toleransi. Contoh, kasus Ferdi Sambo saya kembalikan ya. Berapa puluh juta muslim mendoakan untuk Richard Eliezer, sang oten, keluarga Anda didoakan agar dia bebas dari hukuman. Itulah muslim. Disitulah letak toleransi Islam. Renungkan. Gimana Pak? Udah ibadah Pak? Shalom, Wih, salam dari mana damai aja? sejahtera dari kasih Kristus Tuhan melingkupi hati daripada Ciko Uwis supaya semakin mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya nih, Pak terangkan. Iya kayak Pak Petrus. Mau seribu kali kau ganti akun Petro. Orang udah nggak bisa kau bohongi lagi. Suaranya kayak orang Petro, disalib, apa ya. yang mau kau bahas? Aku kalau mau boleh tanya dengan kau Petrus, yang ringan-ringan aja lah. Aku ini mau belajar betul ini dengan kau tentang Bible tuh, tentang Yesus khususnya. Boleh ya? Tuh. Orang yang kucintai sejak umur 14 tahun sampai umurnya 29 tahun, kemana dia Pak Petro menghilangnya? Sedih aku kehilangan dia. Mohon dijelaskan. Itu yang aku tanya. Saya baru umur barusan Pak, dia udah 2000 tahun yang lalu, jadi saya nggak tahu. Saya nggak tahu, orang saya baru kemarin, dia mah udah 2000 tahun yang lalu Bapak, jadi saya nggak tahu. Iya, sama seperti pertanyaan. Iya, saya balik bertanya begini Bang. Sebentar dulu, aku kan paling sedih gitu ya. Aku kan buka sejarah nih, sejarah Yesus gitu kan, dari lahir sampai dia disalib. Ku pelajari. Setelah ku pelajari, umur 14 tahun sampai 29 tahun nggak ada berita, nggak ada cerita. Kemana gerangan si yang kucintai ini? Mungkin Pak Petro yang mengerti Bible kan paham lah kemana Yesus. Itu yang kutanya. Biar saya jawab. Biar sama analoginya. Waktu Muhammad lahir, Bapak tahu nggak? Kok nggak ada catatannya di Al-Quran ya itu Muhammad lahir? Ada. Kira-kira Dari lahir apa sampai itu cerita? ada lengkap. Bagaimana? Dari lahir sampai Bidangnya dia siapa? wafat. Dari lahir sampai dia wafat itu sanadnya nggak putus. Ada di Al-Quran. Ada. Bidannya Nggak ada siapa? yang Bidannya putus. siapa? Bidangnya siapa? Yang aku tanya belum kau jawab, kau sudah lari. Kayak mana Kan ini? udah ku jawab. Kan itu Yesus Tuhanmu. Yesus kan Tuhanmu yang kau cinta, yang terkasih. Masa kau nggak peduli dengan Tuhanmu menghilang? Aneh Udah kau ku ini. jawab tadi. Orang tua udah ku jawab tadi orang tua. Udah ku jawab tadi. Nah sekarang jawab Muhammad itu bidannya siapa? Dicatat nggak di Al-Quran? Nggak ngerti Al-Quran. Siapa bidannya? Ya? Ya situ juga nggak ngerti Alkitab. Oh ngerti sekali. Makanya aku tanya. Kalau aku Kenapa, nggak nak? ngerti Al-Quran, kalau Kenapa? ngerti, sehingga aku terlacak. Kenapa Bapak ngerti? Umur Yesus, Kok tanya-tanya? umur Yesus 14 tahun. Ketika dia gerangan, itu jawab yang Biar saya jelas. jawab ya. Ya biar saya jawab. Katanya Bapak tahu, tapi Bapak bertanya. Kalau di sekolah katanya udah Bible. Aku ngerti Bible, Ngerti. paham Bible. Ngerti Bible, paham Bible.
Makanya ketemu dari Bible itu dapat aku ambil kesimpulan bahwa Yesus Kristus menghilang sejak umur 14 tahun sampai 29 tahun. Kemanakah Di mana gerangan disebut menghilang? Yesus Tuhanku terkasih? Di mana disebut Itu. menghilang? Di Ya mana disebut beritanya? menghilang? Mana beritanya? Berita di kalau mana? ada? Indosiar. Mana? Berita Mana Indosiar. Mana ceritanya dari 14 tahun sampai Cerita 29? Di mentret orang tua. Nah, begini nih kalau Oten mau kalah debat, beginilah Pak ya. Bapak ini dia mengerti tentang Bible, ya kan? Maaf nih, saya nggak ngerti ya. Nah, di dalam situ keadaan Yesus dari umur 14 sampai 29 itu dia tidak menemukan. Dan itu yang ditanyakan, kemana Yesus dari Tadi umur sudah 14 sampai udah ku 29. jawab. Begitu. Bapak. Nah, Bapak kan jawabnya cuma tadi. Tadi sudah Nah, ku begini nih, jawab. begini nih kalau ini. Eh, Oke, coba kau jawab apa? jawaban. Nah, kamu maksain orang ngejawab, kamu nggak puas, dijawab nggak terima. Gimana sih? Gimana sih? Kok maksa-maksa ngejawab orang udah dijawab? Tuh kan Tuhanmu, ya. Diam dulu. Tuhanmu, Orang lagi ya, yang diam dulu. kau dengar dulu, Petro. Yesus Kristus itu kan Tuhanmu, Tuhan yang terkasih, yang kau puja, yang kau sembah. Iya. Terus, masa terus? Tuhanmu menghilang kau tidak mau tahu? Oke, saya kembalikan begini pertanyaannya. Buat apa? Waktu Umat Allah macam datang, apa kau? waktu apa ditulis nggak di Al-Quran? Waktu Muhammad lahir, bajunya warna apa? Dipakai bajunya warna apa? Ada nggak di Al-Quran? Jawab dulu. Nggak ada. Bayi lahir pakai baju itu mungkin Yesus saja yang bayi lahir pakai baju. Yesus kali ya. Ini oten goblok begini nih. Waktu Muhammad lahir, mamanya kasih baju warna apa? Dicatat Al-Quran nggak itu? Ngapa kau ngeles? Kau jawab pertanyaanku dulu. Selesaikan dulu pertanyaanku. Jangan lari kau. Jangan lari. Selesaikan apa? Selesaikan apa? Mampus kau, Jangan mentret ngotot dong darah kalau nggak bisa Mentret kalau nggak darah dijawab kau. jangan Mampus ngotot. kau. Nanti Petro, orang tua muntah kalau darah. bicara di forum gini ya, bicara teologis gitu loh. Anda paham nggak kata teologis? Ya udah. Saya tanya sama kamu, kalau kamu sok teologis, apa itu teologis? Coba. Nggak Saya perlu tanya sama kamu. kan aku lebih ngerti dari kamu. Lah, kamu yang goblok nggak ditanyain kamu teologis kamu nggak ngerti. Nanya orang pinter, sudahlah, tapi Petro. jangan tanya keo. Sudahlah Petro, Petro syahadat nih, kau. ayo, baca syahadat. Petro, sudahlah Baca Petro, kau syahadat. urus renten aja. Pedro, Kau urus turun deh, renten. Pedro, lu turun deh. Mending lo turun deh, Pedro. Saya tanya sama kamu apa itu teologi ya? Kamu paham nggak apa itu teologi ya? Urus saja rentenmu Ya, itu. saya- Urusan renten kau Saya lah. sudah belajar Saya- tentang historikal ya. Konsili Nisea itu saya sampai hafal itu loh. Kamu kok ngomong tentang Iya. teologi. Kamu Sama suruh kamu yang apa itu benar. teologi ya? Coba jawab dulu, apa itu teologi ya? Kok ngomong teologi ya padahal nggak paham teologi ya? Kalau nggak ngerti jangan asal ngomong dong. Ayo terangkan, ayo. Harus paham baru ngomong. Ayo ngomong. Kalau orang Indonesia bilang kalau nggak paham ngomong ngebacot doang, ngebacot. Ya udah, kalau Ayo, kau coba. ngerti, coba kau ajar aku apa itu teologi. Kalau kau ngerti, ayo. Jangan bang, itu gampang sekali Oke, masalah dengarin teologi. ya. Iblis karena Paulus yang bikin Bible. Paulus itu kan iblis. Oke, kalau saya bilang Al-Quran ajaran iblis gimana? Di mana? Setelah Yesus disalib, begitu dulu setan. Setelah Mana Yesus dalilnya, mati di tiang iblis? salib, Mana maka dalilnya? batalah Dulu itu, hukum makanya lu Taurat. diam dulu. Hei, jangan ngoceh, jangan dipotong Mana dulu. Kau dalilnya? dengarkan baik-baik. Dalil. Iblis, Dalil dulu, iblis, dalil. kau dengar baik-baik. Dari Iblis, kau dengar orang tua baik-baik ya. mentret.
Dalil Dengar dulu orang baik-baik, tua jangan minta. kau potong-potong. Ya, aku jelaskan. Kau kan minta mana-mana, ini aku Gigi jelaskan. udah habis orang tua, jangan asal Ini dalil harus sudah aku ada. mau Gigi, jelaskan. Kau kan tanya Gigi tadi, di boleh mana tidak dalilnya? ada, dalil harus Ini aku ada orang tua. jelaskan. Ini aku jelaskan, Gigi boleh aku ompong, terangkan. dalil harus Aku ada. terangkan Dalil. dengan kau, wahai iblis yang terkasih. Ya. Gigi boleh habis tapi dalil harus ada orang tua. Iya, ini sedang kusebut ini, hei. Mana Sedang kusebut ayatnya ini. mana ayatnya Dengar. mana? Ya makanya lu Ayatnya baca. Baca Setelah ayatnya. Yesus, dengar dulu. Setelah Yesus mati di Baca tiang ayatnya. salib. Itu bukan ayat itu. Itu tidak ayat itu. Woi, diam Itu dulu bukan ayat. setan. Diam dulu setan. Nanti ada Baca kata-kata ayatnya. lain. Baca ayatnya. Iya, nanti dibacakan. Kau dengar Baca dulu. ayatnya. Dengarin. Dengar kau, Supaya Petro. kalian tahu, Kau ya. buka sendiri kitabmu. Kau buka sendiri kitabmu. Baca Markus Alkitab ayat itu 6-14. dibenarkan oleh Al-Quran. Buka Markus 6 ayat 14. Membenarkan Alkitab. Tapi Zabur, Taurat, Injil Mampus tidak kau. membenarkan Al-Quran. Supaya kamu tahu. Al-Quran membenarkan Taurat, Injil, dan Zabur. Tapi Zabur, Injil, dan Taurat tidak membenarkan Al-Quran. Sekarang Alkitabnya yang mana setan, yang mana tidak setan? Emang kitabmu itu Injil. Kitabmu itu Injil. Al-Quran membenarkan Taurat, Injil, dan Zabur. Tetapi Iya, Taurat yang dan kamu Injil dan Zabur tidak membenarkan Al-Quran. Muhammad Al-Quran nggak mengakui butuh. rasul-rasul di dalam Alkitab, nabi-nabi di dalam Alkitab. Tapi rasul-rasul di dalam Alkitab, Injil, Al-Zabur tidak mengakui Muhammad nabi. Yang mana nabi palsu? Terangkan boleh? Itu lo baca itu lo. Silakan, Efesus silakan. 2:15 itu lo baca. Petro. Silakan. Baca itu Efesus Izin. 2:15. Jadi supaya kalian paham yang mana setan, yang mana tidak setan. Al-Quran Ya, membenarkan kau baca. Taurat, Injil, dan Zabur. Tapi Zabur, Injil, Taurat tidak pernah membenarkan Al-Quran. Mana? Di Bibel kalian kemana? tahu? Bibel di mana? Izin boleh, Bibel izin, posisinya di mana? Bibel Mana posisinya di mana? Muhammad membenarkan nabi-nabi di dalam Alkitab, baik di Zabur, Injil, dan Mana dalilnya, mana? Taurat. Bahkan kalau Tidak ngomong pernah ini nabi-nabi di diulang-ulang, Injil, di Taurat, diulang-ulang, di Zabur membenarkan Muhammad. Bang Tidak Umar, pernah tolong membenarkan Bang Umar, tolong Muhammad turunin sebagai aja ini nabi. orang. Izin boleh? Udah host, Izin, tendang Ngomong aja, host. diulang-ulang, ngomong diulang-ulang, nggak pernah ngasih kesempatan orang untuk ngomong. izin boleh? Tendang aja, host. Izin. Itu Kick lo baca, aja itu lo Bang baca. Umar, tolong dikit aja nih orang, Kalian nggak bisa berbangsa. ini. Karena kegoblokan kamu itu yang membuat kamu dilepehkan. Muhammad membenarkan Taurat, Injil, dan Al-Zabur. Supaya kalian Oke. tahu. Tapi Oke. Zabur, Injil, Taurat tidak pernah mengakui Dari Al-Quran. tadi lo Udah, sudah Pak, udah. ngomong Mana? berpuluh-puluh Dalilnya kali, mana? cuma itu Dalilnya doang, mana? nggak bisa di sini, ini Dalilnya doang. mana? Kau tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Kau tunjukkan dalilnya. Pak Aryadani izin. Izin. Petro, kau tunjukkan dalilnya, Petro. Izin sebentar, boleh. Ya silakan. Gini ya, tadi gimana kitab yang sebelumnya, yang nggak ada sebelumnya itu bisa dibenarkan sama kitab setelahnya gitu Pak. Al-Quran itu turun di terakhir, sedangkan Taurat itu datang duluan. Bagaimana kitab duluan itu bisa membenarkan yang kitab terakhir? Kayak gini, di dalam Al-Quran emang ada sebagian hikmah di dalam Injil dan Taurat. Tetapi ada di bagian Al-Quran itu bahwa Injil, Taurat, dan Zabur itu telah ditambah dan dikurangi. Berarti Bapak percaya Injil, Taurat, dan Zabur itu dikurangi. Kalau Bapak ngambil kutipan dari ayat Al-Quran, Bapak juga setuju seperti itu. Gimana? Dengarin, saya jawab Oke. ya. Al-Quran lah yang menambahi dan mengurangi Injil, Taurat, dan Zabur. Contoh, lihat nih ya, Al-Quran lah. Ya, contoh
contoh disebut dalam Al-Quran yang dibawa oleh Abraham untuk mau dikorbankan. Ya, lihat nih ya. Yang mau dikorbankan itu adalah atau Abraham. Jawabannya Oke, itu saya Ishak jawab. anak kedua. Kita dulu sabar dulu. Enggak, dari Bapak. Oke, lanjut. Tadi Bapak nggak jawab pertanyaan saya. Ya, siap. Bapak nggak jawab pertanyaan saya bahwa ada di ayat Al-Quran bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu ditelah tambah-tambahkan. Bapak percaya gak seperti itu? Di dalam Taurat itu. Nggak percaya. Oke, berarti Bapak nggak usah ngutip ayat Al-Quran bila Bapak tidak percaya dengan itu. Ngapain Bapak? Nah kan kita karena dialog, makanya kan saya luruskan. Oh ya udah, makanya saya akan buka bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Zabur, Injil, dan Taurat itu telah ditambahkan. Nggak ada ditambahkan. Oke, kita buka di Matius Justru 18:11. saya sekarang ya. Justru inilah yang saya mau luruskan bahwa kalau kalian menyebut Taurat, Injil, Zabur ditambahkan dan dikurangin, inilah yang kalian perlu tahu. Bahwa kalau benar kalian seperti itu, mari kita cross check datanya. Zabur, Injil, Taurat menyebutkan bahwa yang dikorbankan di bawah Abraham itu dicatat di Zabur, Injil, Taurat adalah Ishak. Sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Quran mempelesetkannya kepada Ismail? Mari kita nilai 3 lawan 1 mana benaran? Ya, coba Apakah saya tengahin. 3 kalah dengan 1 atau 1 kalah dengan 3? Saya tengahin. Silakan. Pak terangkan yang disembelih itu Ishak, Ismail apa kambing? Jadi bingung saya ini. Nggak ada yang disembelih. Ya, makanya dengarin jawaban saya. Saya tidak sebutkan yang disembelih. Yang dibawa oleh Abraham. Yang dibawa oleh Abraham. Garis bawah itu ya. Ya. Saya Terus tidak bilang yang kan yang disembelih kan kambing. Kambing kan yang disembelih. Loh, saya Kambing tidak dong. bilang yang disembelih. Iya, kan yang disembelih kambing. Yang dibawa oleh Abraham ke Gunung Muria itu adalah Ishak, bukan Ismail. Itu ditulis oleh Zabur, itu ditulis oleh Taurat, itu ditulis oleh Injil. Dari mana? Nah, sekarang kenapa Al-Quran menulisnya dibawa kepada Ismail? 3 lawan 1 yang sesat yang mana? Ya, oke. Quran manuskripnya hadir di era abad ke-6. Pak terangkan kan Protestan di sini nih ya. Jangan ke substansi dulu. Kita lihat dari sisi historis. Quran menarasikan satu perspektif bahwa Taurat dan Injil dirubah-rubah. Kita lihat dari sisi historikal pengkanonan. Nah, ini menarik Pak, jangan masuk ke substansi dulu. Manuskrip Quran hadir di era abad ke-6. Pak terangkan seorang Protestan yang hadir di era abad ke-16 kan gitu. Saya tanya, Bapak tahu nggak Torah Samaria dengan Torah yang ngambil di naskah Masoret? Itu dulu. Terus apa masalahnya? Ada perbedaan nggak antara Torah Samaria dengan Torah yang dipakai sama kalangan Orthodox Judaism? Kamu mau melihat Orthodox Judaism itu kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Ini kok ngomongin Torah, Pak. Kan sesuai dengan Quran, Taurat. Taurat sekarang, bahasa Hebrunya Torah. Nah, di dalam Jewish, di sana di Israel, ya, itu ada 2 Torah di sana. Torah Samaria dan Torah yang dipegang sama mainstream Orthodox Judaism. Nah, itu beda nggak itu? Secara hakikat tidak beda, tetapi dalam pengembangan Torah itu yang mainstream itu data dulu. Mana dibilang bahwa Torah Samaria enggak, di mana datanya bahwa Torah Samaritan itu sama dengan Torah yang dipegang sama Orthodox. Iya, Samaria, Gunung Gerizim, Gunung Gerizim, Pak terangkan. Dengarin, Samariton itu adalah berasal dari Samaria, yang mana mereka adalah pecahan kerajaan dari 2 kerajaan yang ada di Israel. Ya, tetapi ingat bahwa bukan ini, astagfirullah. Iya. Torahnya. Dengar dulu.
Yang tetap dipegang itu adalah apa yang ditulis di dalam Israel atau Yahudi. Iya. Itu yang tetap dipegang. Iya, Tidak Torah boleh dari Samaria situ. sama Torah yang di Masoret itu sama enggak? Ya kalau nggak sama ya nggak masalah. Ya berarti kan ada yang diubah, kan benar Quran. Loh, Habis dari Torah ya. sekarang begini, Udah clear ya. sekarang begini. Udah clear ya. Nggak, tar Pak dulu, terangkan tar sebentar. dulu. Udah clear, Ada udah clear, Al-Quran udah. juga dirubah. Saya mau tanya sama kamu. Sebentar, ada Al-Quran juga bentar dirubah. dulu. Ada juga Nggak apa-apa, golongan Al-Quran. itu nggak saya tanya apa-apa. dulu, kalau Al-Quran Iya, ada nggak apa-apa. golongan-golongannya yang diubah, Bentar, saya apakah selesaikan kamu dulu. percaya? Kamu Saya aja selesaikan dengan- dulu. Saya selesaikan dulu, ini kan Taurat. Ini kan masih Taurat, kan Injil. Habis Injil kan Quran. Nah, nanti Pak terangkan bisa gitu loh, mengkritisi Quran bisa kan gitu. Habis Taurat kan klaim dari Quran itu kan habis Taurat Injil yang dirubah. Nah, Injil itu kan Evangelion. Evangelion itu kan kabar baik. Nah, itu di kanon mulai dari mana? Perjanjian baru Anda kan 66 kitab. Saya mau tanya, sisi historis. Kok 66 kitab? Bapak pegang PB, gua ngomongin Evangelion, Pak, Injil kan Evangelion. Nah, Kenapa kamu bilang 66 Alkitab, Evangelion? 6 kitab. Evangelion. Nah, kitab Iya, Bapak mana itu ada apa? Evangelion? Mana ada Evangelion 66 kitab? Gini loh, Pak, kabar Dari mana baik. kata Bapak? Ya, sebentar dulu, jangan dipotong. Data Injil di Quran kan ada narasi Injil. Evangelion bahasa Greeknya. Nah, Evangelion ini terfokus kepada kabar baik gitu loh. Bahasa Ibraninya Besora. Nah, kabar baik itu dirangkum di dalam satu kitab yang dikenal sebagai New Testament, PB. Nah, di dalam PB ada Gospel. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes beserta surat-surat dari Paulus. Nah, pengkanonan New Testament apa Bapak tahu? Secara pengkanonan ya ada 77 tua-tua sebagai Sebentar, Pak terangkan. Dengar dulu. Enggak, ini PB bukan Nah, 77 kata kamu, orang. Dengar dulu. Iya, nanti kamu bantah. Iya, dengar lanjut. dulu, nanti kamu bantah. Iya, lanjut. Nah, lanjut. sebagai tua-tua yang dianggap berkompeten mensahkan sebagai standar yang disebut dengan Alkitab. Standar-standar yang dipergunakan itu adalah di mana pengkanonan itu berdasarkan satu, jika di dalamnya adalah sebuah cerita, ada hubungan antara Allah dengan manusia. Yang kedua, cerita tersebut selalu berhubungan kepada antara kitab satu dengan yang lain dalam historikalnya. Tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti contohnya apa yang terjadi di dalam yang dinubuatkan pada Abraham terjadi pada Musa. Apa yang dinubuatkan di dalam Musa terjadi juga kepada generasi-generasi berikutnya. Itu yang kedua. Itu standar-standarnya. Jadi kalau kamu bilang dari mana, itulah yang disebut tua-tua sebagai orang yang berkompeten menentukan daripada keabsahan kitab tersebut. Seperti halnya semua di dalam kitab manapun ada, termasuk di Al-Quran. Jika ada kitab yang dianggap itu sah, ada yang tidak dianggap sah, itu ada ahli, orang-orang yang berkompeten dianggap sebagai untuk menentukan itu. Itu semua punya konsep seperti itu. Jadi kalau kamu anggap dari setiap pengkanonan itu adalah penambahan dan pengurangan, itu artinya kamu tidak memahami apa proses dalam sebuah penulisan Alkitab. Gitu. Oke, Bang Umar. Oke, Bang Umar. Sebentar. Enggak gini Pak Yani, biar enggak. Ya gimana? Nanti nyambung lagi nih. Ya, aku bukan mengalihkan ya. Aku cuman narasi sedikit aja. Aku heran dengan Opung ini. Ini rupanya Opung, baru tahu aku. Pipo. Dia bilang nggak tahu Yesus menghilang karena 2000 tahun yang lalu katanya kan apa tadi. Aduh, tapi ini sejarah. Dengar dulu. Dengar dulu. Sejarah. Kamu nggak ada ilmunya. Cuma ngepatok doang kamu. Nggak ada ilmunya. Ada ilmunya. Ya udah diam aja lah. Keluarin ini, turun ini nggak berkepoten ini. Yang aku herannya
Dia sejarah, bikin orang bodoh dia yang kayak model-model begini lah, bikin sejarah orang bodoh Taurat ini, bikin tahu. orang bodoh. Lihat aja loh. Diam aja, tidur sebelum orang tua Yesus tidur. lahir, Nanti sebelum giginya Yesus rontok lagi, lahir aja giginya tahu. rontok lagi. Kan Tidur aja, aneh kan? tidur nanti giginya Sejarah rontok. sebelum Yesus tidur aja, tahu, tidur tapi sono, tidur. ditanya Yesus Kamu kemana nanti giginya menghilang, rontok. dia Oh, no, bilang kalau nggak ini tahu. cucumu no. Kan lucu Kalau kan? ini cucumu sono. Lanjut. Kalau ini cucumu. Bang Umar, nanti tolong pertanyaan saya diulang lagi, Pak Umar. Ya, Ya, oke, thank ya, you. lanjut. Pak Yani. Jadi gini Pak, terangkan. Lanjut. Saya kan bertanya tentang pengkanonan itu. Kan ada 73 itu kan. Di kanon di mana itu? Kan dikonsilikan di situ. Ada konsili Hippo, Kartago, Florence dan Trente serta Vatikan pertama. Itu berapa jumlah kitab yang dikanon? 70 berapa? Oke. Bukan Kalau orang di loh ini. dalam- 70 berapa? Tapi kalau di Ya. Katolik itu ada tambah 10 lagi berarti menjadi 6 tambah 7 kurang lebih berarti 74 jadinya kan begitu. Yang nambahin siapa itu? Yang nambahin itu Deuterokan. makanya saya bilang sama kamu. Deuteronika ini ditambahin oleh ya Siapa? adanya kesepakatan dari Katolik untuk memutuskan itu sebagai kitab tambahan mereka. Ya, Gitu loh. Tapi berarti ada kami tambahan. Protestan tidak menerima itu. Iya. Iya, berarti ada tambahan kan intinya? Ada Ya. tambahan kan? Ya. Ubah-ubah supaya kalian tahu. Iya, iya, berarti ada narasi Nah, ditambahkan sekarang nanti. konsep Iya, ubah-ubah itu saya sudah kasih tahu tadi, jika di Taurat, Injil, Zabur disebutkan yang dibawa Abraham itu yang berarti diubah, bukan ditambah-tambah. iya. Iya, sebentar dulu. Berarti ada yang ditambahkan kan gitu. Kita masuk ke spesifiknya nih. Markus 16 ayat 8 versi Lembaga Alkitab Indonesia dengan original teks berbeda nggak? Oke, kalau kamu berbicara tentang original teks itu sudah ada kodek-kodek yang dalam satu proses pengkanonan dari lihat nih ya dari Coba Bapak terangkan dulu. Gini Pak. Bapak buka dulu Markus 16 ayat 8 kan bisa Iya, saya Pak terangkan. udah pernah saya ceritakan, udah paham saya, udah paham. Nah, Paham, sekarang Markus gini, 16. kalau misal itu Dengar nggak dulu, diubah, biar saya- enggak. Kalau misal itu dengar nggak, dulu, biasa dengar dulu biar kamu paham. Dengar. Ya, Jadi boleh. semua kodek yang ditulis itu ada sebuah proses di mana lihat nih perkamen yang sudah ribuan tahun itu dikumpul-kumpulin itu kan berbentuk batu, kertas, potongan-potongan yang tidak jelas. Banyak tidak jelas. terus? Jangan kalian pahami, jangan kalian pahami Alkitab sekarang ini. Dulu Alkitab itu seperti sekarang ini. Dulu Ya, itu terus? adalah ditulis di batu, di kayu, ditulis di Ya, kulit, terus? kayu dan sebagainya, daun, di lontar dan sebagainya. Ya, itu terus? memiliki kesulitan tinggi untuk mencari kalimat kata demi kata dari setiap perkamen atau tulisan-tulisan tersebut. Nah, di dalam kodek pertama ditemukanlah tulisan begini. Kodek kedua karena semakin ditemukan dari penulisan kata-kata itu baru adalah penemuan itu sehingga ditemukan kalimat itu. Itulah yang kalian sebut ditambahkan. Padahal dari kami itu bukan ditambahkan, ditemukannya dari di kodeks sudah mana ada Pak? sebenarnya. Sebentar. Ntar dulu. Markus 16 ayat 8 paragraf kedua itu ada di kodek mana? Ada di kodek mana? Coba Ya, Bang Umar. kodek terbaru ya ini yang Kodek sudah apa? diterjemahkan di Alkitab. Iya, kodek apa yang terbaru? Ya ini yang sudah sekarang kamu baca ini. Apakah LAI itu kodek? Saya mau tanya, Bukan, apakah referensi? maksudnya di Gimana original ini? teksnya, di original Iya, teksnya yang kan sudah gini Kak. dikodifikasi. Aduh. Ada yang namanya sudah kodek. dikodifikasi Sebentar Pak terangkan. itu, Gini. Saya luruskan. Ada yang namanya kodek Vatikanus yang ditemukan di Vatikan. Ada kodek Sinaiticus yang ditemukan di daerah Sinai. Ada kodek Alexandrianus. Ini di mana?
paragraf kedua dari Markus 16 ayat 8 ini tercantum di kodek mana? Apa di kodek Vatikanus, Sinaiticus sama Alexandrianus, di mana? Vatikanus. Nggak ada Pak, astagfirullahaladzim. Itu pertama Pak ya, itu pertama. Terus yang kedua, second premise dari saya terkait dengan yang diroba-roba. Bapak tahu nggak ketika Pak terangkan membuka PB, pasti ada yang namanya perikop kan? Di situ tertulis Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Yang ngasih nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa? Ya karena penulis, mereka penulis. Siapa yang ngasih nama? Ada nggak di dalam kodek Ya, Vatikanus tentu. Injil Matius, Injil Begini. gimana? Begini. Nama-nama itu secara Iya. lihat nih, kalau ya lihat nih, jadi gini. Kalau kamu menulis surat, ini logikanya biar paham. Kamu menulis surat, ya sesuatu yang kamu tulis, apalagi dalam konteks dahulu. Kamu ikut seminar belum tentu kamu tulis di kertas selembar itu. Waktu kamu menulis, kamu tulis namamu, ya. Tetapi tulisan itu ada. Lalu Iya, di mana? tar dulu. Lalu dalam menemukan tulisan itu ditemukanlah kalimat-kalimat dari yang Mulai sudah asumsi. ada dan yang belum ada. Mulai asumsi dia. Makanya dengar. Nah, maka salah satu contoh penulisan Rasul Paulus ya, yang seperti sekarang itu kalau saya katakan, tapi jangan diartikan jelek. Kitab Ibrani itu masih diperdebatkan apakah itu kitab tulisan Paulus atau tulisan siapa. Nah, Enggak. Nah, Gini loh, Pak. Pak terangkan. dengar dulu. Setelah ditemukan kaidah-kaidah penulisan, salam-salamnya, isinya, kalimat-kalimatnya dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam surat-surat seperti di Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan sebagainya, maka disepakatilah itu sebuah tulisan yang benar-benar dari Paulus, gitu loh. Enggak, saya nanyanya yang menjadikan nama Injil kan ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini yang menambahkan siapa? Karena di kodek Vatikanus yang di kodek Vatikanus, Sinaiticus, Alexandrianus nggak ada. Terus tiba-tiba di dalam Sama itu Itu begini. siapa? Alkitab itu dulu tidak ada ayatnya, nggak ada Ya perikopnya. iya. Nah, berarti ada kan? Ada yang merubah kan ada. Gini. Berarti ada yang merubah. Al-Quran kalian dulu Jangan ke Al-Quran dulu. Jangan ke Al-Quran dulu. Dulu kitab gundul. Iya, nanti Sekarang gampang sudah ada habis titik ini. pembentukannya. Sekarang apakah Iya. itu dirubah? Berguncang. Nggak, tanya dulu. Gini. Ketika dulu itu gundul, kitab Al-Quran itu dulu kitab gundul, lalu sekarang sudah dibikin kaidah-kaidah pembacaannya. Apakah itu dirubah? Enggak, gini loh Pak terangkan. Yang memasukkan Injil Matius, nama Matius, nama Markus, nama Lukas, nama Yohanes ini siapa gitu loh. Ini ada historisnya. Tetapi ketika saya mendengarkan narasi dari Pak Terangkan nggak menyebut satupun Bapak Gereja di situ. Nah, penamaan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini siapa? Yang ngasih nama siapa? Saya sudah bilang. Siapa ini namanya siapa? Dengar dulu. Nggak ada nama di situ. Dengar dulu. Nah, oke, kalau Dari Pak awal Terangkan saya nggak udah- tahu, iya sebentar udah- gini, kita objektif Pak Terangkan. Coba saya bernarasi one minute. Dengar dulu. Jangan kamu dengar dulu. Saya sudah kasih tahu tadi. Iya, saya udah tahu kesimpulannya dari Pak Terangkan muter itu tadi. Dengar dulu. Termasuk Bapak membahas tentang varian. Termasuk kitab, termasuk pasal, termasuk yang disebut dengan bagian judul-judulnya itu nggak ada dulu. Kitab itu Nah, pun tiba-tiba tidak kok ada ada? disebut itu kitab. Nah, itu makanya saya bilang sama kamu tadi. Kenapa itu ada? Ditelusurilah bahwa ketika ditemukan redaksi-redaksi penulisannya, ada satu kitab disamakan dengan kitab yang lain, maka kitab tersebutlah adalah redaksi yang sama. Begitu. Udah Pak. Nah, Saya jangan dipotong ya. Iya, saya jangan dipotong.
Saya jangan Ya. potong. Di Injil ya kan ada gospel. Gospel itu terdiri dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 4 gospel. Ketiga gospel disebut sebagai Injil sinoptik. Yang satu bukan Injil sinoptik, tapi masuk dalam pengkanonan yaitu Injil Yohanes kan gitu. Nah, yang menamakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini siapa? Pak Terangkan nggak menjawab. Tetapi dari sisi historis ada bapak gereja di abad kedua yang dikenal sebagai Irenaeus. Nah, Irenaeus ini yang menamakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu Pak jawaban yang akademis. Dengar dulu, Jangan dengar, dipotong, dengar. jangan dipotong. Stop, Oke, saya lanjut. belum Tapi berhenti. nanti ya. Saya belum. Iya, saya belum berhenti. PL woi, yang ditanya PL woi, yang ditanya PL woi. Kan udah aku kasih tahu PL. Udah aku kasih tahu PL. Ya, Ulangan. ayatnya mana tadi? Kita Nama cross check itu. dulu ayatnya. Oke. Iya, ayatnya kita cross check. Oke, Maksud saya kita gitu. Cari ya. Ayatnya mana? Tunggu. Ulangan itu Ya cuman itu kan original. masih belajar. Iya. Kalau semua Orinya- kita cari kan nggak semua ayat ini. Iya, orinya bahasa apa? Orinya. Anda kan ngambil dari terjemahan. Saya tanya orinya. Bahasa Romawi Bang Umar. Gak apa-apa, nanti malam biar stroke dia, biar stroke. Sebentar lagi main ceret darah dia. Ulangan pasal berapa itu? 33 kata kamu. Ulangan 3 atau coba saya lihat dulu. Kok bisa ganti-ganti itu? Terjemahannya macam mana itu? Belum dikenalkan, belum di apa kok bisa kayak begitu? Maksudnya versi belum diapakan gimana? ada Bang Umar. Sebentar lagi main ceret darah dia. orang tua yang menceret darah. Nama kau aja opung. Nama kau aja opung, berarti kau lah yang tua. Udah punya Bang Umar. Udah ku PP2. tahu ajamu. Gigimu aja udah Lanjut. ompong Lanjut kau buka Itu ayatnya. Buka ayatnya. ulangan Buka berapa ayatnya, ini? ya. Nah, buka Ulangan ayatnya. berapa? Tar dulu. Bang Umar Nyari ini. TP2. Saya nggak perlu saya TP2. Buka Google. Ada di PDF ini. Itu diganti itu. Ada banyak yang diganti itu. Nah, iya. Hanya open kan Google. Nggak ada Ulangan Google yang ulangan bisa pasal berapa? Nih saya bantu nih saya buka kamera. Beginilah Oten kalau diajak diskusi. Orang tua ntar mencret lo orang tua. Nih Pak, saya pakai original text lu. Waduh, kok hilang suara. Ntar. Waduh, parah ini Bang. Ini parah ini. Nih, Pak saya Terangkan, nah, pakai coba lihat dari tadi ya, kita tuh diam gitu ya, mendengarkan gitu loh. Nah, kan alangkah baiknya seperti ini gantian gitu. Ketika Bang itu Umarnya ngomong, Terangkan jangan nyela-nyela terus. Itu si orang tua itu masih Masalahnya nyala-nyala Oten itu si itu orang nggak tua. punya akhlak. Dia nyela karena terlalu lama ayat-ayatnya. Keluaran. Oten Iya, itu nggak keluaran ngajarin berapa? Akhlak gitu loh. Keluaran 6 ayat yang ke-3. Ya, semot berarti ya. Keluaran 6 ayat. 3. Ini saya buka lagi ya, Bapak bisa baca ya. Apa sama dengan narasi terjemahan? Nih saya gede ini. Gue kasih terjemahannya aja nih. Ini gue kasih terjemahan. Coba sama nggak? I operate to Abraham, to Isaac, and to Jacob with the name Almighty God, but with my name Hashem I did not become known to them. Nah, Sama nggak dengan terjemahan di LA? belum become, lihat. Jangan-jangan dikorit. Not become, artinya belum dinyatakan. Iya. My name Iya.
My name. Nah, tadi not LAI become. bilang apa? LAI bilang apa LAI? Sama. Coba. LAI bilang apa LAI? Coba kau buka LAI. Ini original teksnya di sini. Belum menyatakan diri Bang Ada Umar. my name Yahweh itu loh. Belum menyatakan diri. Beda Itu, kan? Yahweh itu apa? Not come itu belum datang. Nah, Sama itu belum terus ini kan menyatakan. semot Pak. Ini kan semot. Sebentar. Ya enggak, akui Iya, dulu, ini akui semot dulu. ya. Ini kan di Enggak, semot di akui keluaran. dulu, akui dulu dalil saya. Akui Iya, dulu sebentar, dalil saya. sebentar. Iya, Ntar iya. dulu, tunggu dulu. Ya. Bersorak-sorak lah kalian, senang lah Bentar, kalian. ini saya Aku mau kasih klarifikasi. Itu kan Iya, ntar itu dulu. dari keluaran Kan aku baca. Tunggu keluaran dulu. pasal 3 kan tadi. Tunggu dulu. Sebentar Nyerocos dulu. terus, Jangan dipotong nyerocos saya, jangan terus. dipotong. Iya. Nyerocos Jangan terus. Jangan dipotong. pegangan, jangan dipotong. Pegangan. Jangan goncang ya orang tua. Makan siri biar kuat giginya. Jadi Nah. di dalam original teks kalau Kunci kita dulu baca mulut ya, kau. Weh, Bang Umar kalau lagi kita baca nerangkan. di dalam Kunci dulu mulut tengah kau. Ayat 3 Mulut nih. kau dijahit dulu. Mulut kau dijahit dulu. Bang Umar lagi menjelaskan. Bang Umar lagi menjelaskan. Belum selesai. Dengar dulu ya orang tua ini. Tidur sono kalau Nino, nenek-nenek tuh. Aduh. Bang Umar lagi menjelaskan. Kau diam dulu. Nah, Pak. Gantian, Aku coy. yang menjelaskan karena aku yang cari dalil dari keluaran Nah, 6. sebentar. Orang tua dengar nih, dia Ya, nih, original sebentar. teksnya gini. Iya, ini kalau namanya belum dinyatakan, kalau namanya belum dinyatakan, sebentar. Itu kok bisa jadi Yesus di mana ceritanya? Enggak, ini. Yahweh. Nah, ini. Usami, Sadai, Yahweh, Sam, Sadai. Di mana ada Yahweh? Lo. Di mana? Gitu ya. Bahasa Inggrisnya, lihat. Bahasa Inggrisnya gini. Pak terangkan. Ini coba. Nah, ini nih. Diam dulu. Ini nih. Ini loh. Keluaran 3:15. Ini loh, Keluaran 3:15. And God said Keluaran ini. 6. Keluaran 6. Iya, itu kan belum di itu kan nama-nama Shem belum mutlak kan gitu. Dalam perspektif Anda. Nah, di Keluaran 3:15 ini loh coba. Kalau Anda bernarasi bahwa nama itu belum dinyatakan, belum dikenal, nah ini nih. Coba Bapak buka di Keluaran 3:15 apa yang dibilang di sini? This is my name forever. Siapa namanya di situ? Siapa namanya? This is my name. Mana? Di sini ada Keluaran berapa? Keluaran berapa? Halo. 3:15 ini saya kasih nih. Ini nih, saya kasih nih. Keluaran 3:15. Nah, ini saya kasih tanda biru. Ada tetragrammaton. Selanjutnya firman Allah kepada Musa. Beginilah kukatakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham. Lihat ya. Allah siapa? Abraham. Allah siapa? Ishak. Ini enggak ada Ismail ya. Allah Ishak, enggak ada Ismail. Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Iya, nak. Ya, lihat nih. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah kusebut. Itulah sebutanku. Oke, stop. Enggak, dengar dulu. Apa? Turun. Ya, untuk selama-lamanya. Nah, sekarang namanya mana di situ namanya? Iya, untuk selamanya. Nah, ini. Iya, namanya mana di situ? Ini yang saya kasih tanda. Iya, yang saya kasih blok biru. Ini kan Semot atau Keluaran 3 ayat 15. Iya, namanya apa di situ disebut? 15 ini ya. Namanya apa? Nah, ini saya kasih tanda loh, ini loh. Iya, ini loh. Bapak baca ini apa? Bacanya apa? Apa bacanya? Namanya siapa ini? Yang Yahweh. saya Yahweh. kasih blok biru. Iya, Di Yahweh. mana Anda bisa berkata itu Yahweh? Terus? Itu ada Yahweh, nikutnya loh, nggak bisa disebut Yahweh. Terus apa dong? Coba ini saya gedein. Ini ada bentuk seva, habis yod ada tanda seva. Ini bacanya apa kalau dalam perspektif Hebrew yang saya kasih blok biru? Yevave. Dibacanya apa?
Nah, berarti namanya Yang- Yod Vavhe kan? Yang Sejak mana? kapan Yod Yang mana? Vavhe ini jadi Yod Shin Vav dan Yang Ayin? mana? Ini loh yang saya mana? kasih tanda biru ini loh. Ini loh, ini loh. Nah, ini dekat ini. Itu kan ada Yod, Seva, Berarti bang. habis itu ada He. H Y H Y H Y H. Iya. Iya. Yesus bukan? Apa? Yesus bukan? Nah, dengar dulu. Yesus Sekarang bukan? Aduh, baca mati. berikutnya. Yahweh, apa disebut di situ? Yahweh Abraham. Nggak ada di situ Yahweh, Ishak. Yahweh. Loh, kan disebut di Aduh, situ. dari mana? Elohim. Nggak ada Pak. Ada di situ. Abraham kan ada. Bentar. Aku Allah capek. Abraham, Aku capek. Allah Ishak, Aku capek. Allah Yakub. Lalu sekarang itu nama siapa? Namanya apa di situ? Abraham namanya. Kan Gitu. Yod Vavhe. Yod Vavhe itu kan Iya, Yod namanya. itu tulisan. Yod Vavhe. Kamu tahu nggak original teksnya Yod Loh, kok Yod tulisan? YHW, tahu nggak apa Astagfirullahaladzim. tulisan original teksnya? Nggak, kamu tahu nggak original teksnya? Yahweh. Aduh. Kamu tahu nggak original teksnya apa deh? Hah? Oh, original teks. Bentar. Tahu nggak Saya baca original lagi teksnya ya. Yahweh? Ya. Nah, ini. Ya, kau- Ini origin. kau tu- Ini original kau teksnya. tunjukkan lah. Tahu nggak Aku original habis teksnya? satu, Pak. Terangkan. Enggak, saya Aku habis tadi, satu, iya, saya juga Bodrek. habis satu. Nih, nih saya satu nih. Ya, Kalau- kau buka aja lah, kau buka lah. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Nih, Berarti lihat nama kita taruhlah namanya Yahweh. Kita taruhlah namanya Yahweh. Apakah Yahweh itu Yesus? Nih, lihat nih, Kena nih. kau. Nih, Iya, udahlah. Apakah Yahweh itu Yesus? Oke lah, pakai nama Yahweh lah. Apakah Yahweh itu adalah Yesus? nih. Yahweh kan Jangan- Bapa. Oke lah, Apakah- kamu harus tahu, jangan asal ngomong. Lihat nih, lihat nih ya. Iyalah, gua ngikutin Pak terangkan. 068. Iya, udahlah. Gua ngikutin. Adalah YHWH. Lihat nih, apa artinya? Iya. Dia proper name. Anggap aja lah Iya. YHWH itu, anggap aja lah Yahweh. YHWH itu Yesus. Apakah YHWH itu Yesus? Apakah Lihat, Ayo, Pak, YHWH terangkan. itu Yesus? Apa dia? Dia eksistensi. Apakah YHWH itu iya, gini Pak terangkan. Iya, mau Jehovah ya, Jehovah. Saya tanyanya begini, apakah Jadi gini, YHWH itu Yesus? Saya tanya. Tar dulu. Jangan jadi Dengar gini. dulu, dengar. Jawabnya simpel. Jadi gini. YHWH, Yahweh Nggak bisa itu jawab, Yesus kamu bukan. Baca tadi, ketika Nggak bisa kamu baca jawab dia. tadi, Nggak bisa Yahweh jawab dia. Abraham, bisa Yahweh jawab dia. Yakob, Yahweh Elohim, apakah Nggak bisa itu jawab sebutan dia. nama? Nama Abraham itu, Apakah nama Yakub, Iya, YHWH Pak. itu Yesus? nama Ishak itu. Jadi yang nama Ya. yang jelas itu tadi itu di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ketiga yang belum dinyatakan Iya. secara fisikly, belum dinyatakan Iya, iya, secara Iya, Pak. sebagai nama. Iya. Oke lah. Makanya kalau Apakah kalian ya bilang Allah itu nama, itu bukan kok nama? logik karena Allah itu adalah ilah. Ilah itu nggak punya Udahlah, nama. itu gampang, Pak. Apakah Yahweh itu Yesus? Coba Pak terangkan. Apakah Yahweh itu Sekarang Yesus? mari kita lihat. Kita lihat di dalam Yohanes Enggak, pasal jawab yang aja. ke-17. Iya, jawab aja. Jangan guncang. Apa- Yohanes Lo pasal enggak, 16, jawab jangan aja Pak. guncang. Yahweh itu Yesus bukan. Dia udah mulai lari Nggak dari ada. konteks. Saya Udah mulai buka lari dari Yohanes ya. konteks. Kayaknya besok orang ini mau ateis ini. Iya, dia udah mau lari dari Saya konteks. kira terangkan ini besok ateis ini. Dia udah nggak fokus lagi tuh. Lihat ya, sudah- di dalam sudah bingung ini. Di dalam hatiku. Iya Pak, kami percaya Pak Yesus itu Allah kok. Nggak usah dikatain di ayat di kitab Anda banyak. Yesus Tuhan, Yesus Allah ada. Pertanyaan saya apakah Yahweh itu Biar Yesus? kamu paham. Iya. Tiba-tiba jadi Unitarian nih orang. Yahweh itu Yesus bukan. Iya. Loh, iya apa? Maksudnya apa gitu loh. Saya nggak menyangkal Yesus Allah, saya nggak menyangkal Yesus itu Tuhan. Yang saya tanyakan, Yesus itu Yahweh bukan.
Nggak bisa jawab. Kan udah aku kasih tahu tadi iya. Mau nangis Oh berarti, Lihat oh, berarti nih. Anda berarti Lihat nih Yahweh ya. itu kan Bapa. Iya, berarti Yahweh Bapa. Anda setuju nggak? Yahweh itu adalah Bapa. Lihat nih. Iya, ya udah nggak perlu diperlihatkan. Saya percaya Ya, kok biar- itu biar ayat ya. di PB itu tertulisnya Di kayak dalam begitu. Yohanes 17 ayat 5. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itulah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Lihat tuh, lihat. Berarti Yesus kan Jadi, Yahweh. Yesus kan nama Yahweh. yang belum dinyatakan ntar dulu. Nama yang belum dinyatakan di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ketiga itu adalah nama Yesus. Lah iya Pak, berarti Yesus Yahweh kan? Iya. Tapi namanya kan kalau- ntar dulu. Namanya belum dinyatakan dan sudah dinyatakan Iya. di dalam Yesus. Dinyatakan di PB. Berarti Yesus itu adalah Yahweh. Anda setuju nggak? Iya, tapi Nah, harus setuju. Ntar dulu. Prainkarnasi. Dia Iya Pak, mau Tapi prainkarnasi, setelah mau sebelum inkarnasi, itulah Yesus. Anda mengimani nggak Yesus itu adalah betul, Yahweh? iya, betul. Nah, kalau Anda mengimani Yesus itu adalah Yahweh, sementara Yahweh itu adalah Bapa, wah, berarti Anda bidat loh Pak. Bidat apa? Ya bidatnya Trinitas, saya nggak bisa ngomong. Contohnya bidatnya di mana? Bapa Contohnya itu di mana bukan bidatnya? putra. Loh, Trinitas Bapak itu mengajarkan. bukan putra. Salah Ya, kamu Anda, memahami. bukan saya yang salah, itu pengajaran Nah, iya, Trinitas. jelaskan dulu apa itu bukan putra, apa itu bukan Roh Kudus. Paham nggak kamu artinya? Kamu paham nggak? Saya bukakan di itu ya, di skema teologi ya. Bukan saya Ya, Pak, ya, itu silakan. Bapak Ya, itu ya, bisa ya, ngomel. Bapak ya, bisa ngomel sama Deki Gada, Iya, jangan paham. nama saya. Iya paham. Kalian baca Alkitab aja salah-salah, apalagi literatur dogmanya lebih salah lagi. Pak Karena terangkan sudah Trinitas enggak? Saya Trinitas. Nah, Trinitas itu mengajarkan enggak Bapa bukan putra? Ya memang skema Tritunggal kan begitu. Nah, ini kan. Nah, kenapa Anda bilang Yesus adalah Bapa? Kamu paham nggak pengertian ini? Kamu paham nggak pengertian ini? Aduh, ini ngaco lah ini. Kamu paham Udah, nggak cukup, hakikat? Pak. Kamu Ya, paham nggak nggak apa-apa lah, esensi? Pak. Enggak, Pak. Kamu Udahlah. paham nggak esensi? Kamu Saya paham nggak maklumi. Kalau lagi kilaf itu saya maklumi kan gitu. Bukan. Kamu paham nggak hakikat? Kamu paham nggak esensi? Orang Bapak Itu bilang Yesus di dalam itu Bapa loh. esensi, di dalam Apalagi esensi. hakikat beda. Supaya kamu paham. Iya, Yesus itu substansinya Allah. Saya nanya, kebagaimanaan Allahnya Yesus itu, apakah kealahan Yesus itu adalah Allah Bapa? Allah Bapa kan Yahweh. Sementara Pak terangkan bilang Yesus adalah Yahweh. Kalau Yesus adalah Yahweh, berarti Yesus adalah Allah Yesus adalah Allah Yahweh dalam keberadaannya sebagai firman Iya, jadi manusia. Yesus itu kan Itulah berarti Yohanes, Allah Bapa. Itulah Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yahweh Iya, itu Pak. adalah Yesus dalam keberadaannya sebagai firman. Karena kan di dalam Yohanes Iya. pasal 1 ayat 1 Rizal. Berarti Yahweh itu kan Itu pada mulanya. Taruh, firman itu adalah pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, sama dengan Bapa itu Yahweh. Dan Iya. firman itu adalah Allah. Artinya Iya. keberadaannya itu satu kesatuan yang sama secara hakikat. Tetapi lihat nih, ketika dia masuk kepada keberadaan hakikat di dalam Yesus pada tubuh manusia, disitulah tidak sama. Makanya kamu harus pahami ketika disebut berbeda tetapi satu tapi iya berbeda. Pak, saya Kamu harus pahami itu. dari tadi saya ngomong kayak begitu. Yesus Sama. itu substansinya Allah. Loh, Iya. Yesus Allah bukan sih? Loh, sekarang iya, tadi bukan. Nah, kalau Yesus itu Iya, substansinya kan saya bilang Allah. Yahweh. Yahweh itu Iya. Yesus. Nah,
kalau Pak terangkan ngomong Yahweh itu Yesus, sementara Yahweh itu adalah apa dia? Allah Bapa apa Allah Putra? Di dalam ya udah kenal. pastilah yang disebut dia Allah sebagai firman. Kan dulu. Dia Katanya sebagai Trinitas. firman jadi manusia. Yesus adalah Yahweh. Sudah diakuinya itu. Dia adalah Allah firman jadi manusia. Aku Firman percaya jadi itu manusia. Pak. Aku Jadi percaya pengertian itu gini, tertulis. Jadi pengertian gini, antara Itu tertulis, aku percaya. kemanusiaannya, ketika disebut skemanya itu bahwa Yahweh bukanlah Yesus, itu dalam keberadaan yang berbeda sebagai kemanusiaan. Yesus bukan Iya, roh, Pak. keberadaan dalam keberadaan sebagai roh dengan manusia. Roh dengan Ya. Allah tidak sama karena keberadaan antara Allah dengan roh yang tidak yang berbeda gitu. Tetapi mereka adalah satu kesatuan itu. Jadi kalau kami sebut Yahweh itu adalah Yesus, itu hakikat keilahiannya. Jadi Yesus kayak NKRI ya. Yesus kayak NKRI ya. Ya udah paham ya, Berarti gini Pak terangkan. Yesus itu Allah Putra apa Allah Bapa? Nggak ada disebut Allah Putra, Allah Bapa, nggak ada. Ya berarti Anda nggak Trinitas. Trinitas kan mengajarkan Allah Bapa. Loh, kalau Anda Trinitas bagaimana Anda tidak mengimani Allah Putra? Lihat dulu skemanya itu. Pak, Baca lagi skemanya, dengerin. jangan hanya Ya, cuma Pak terangkan. Enggak, saya enggak Baca dulu asumsi. skemanya itu. Bapak, iya, saya enggak asumsi. Bapak kan tahu, sedikit banyak kan tahu. Tertulian ngajarin konsep Trinitas diteruskan sama Athanasius. Dalam simbolum Athanasium ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Nah, saya tanya, Yesus itu Allah Bapa apa Allah Putra? Loh, kok ketawa sih? nggak ada disebut Allah Putra, yang ada anak. Lu dari mana kok nggak bisa dibilang Allah Putra? Ini saya ambil lagi nih ya, sebentar Lihat ya. dulu disebut Sebentar anak. dulu. Lihat skemanya dia dulu. Iya, Lihat sebentar skemanya. saya Baca tunjukkan dulu Yesus skemanya Allah itu. Putra. Saya tunjukin Baca dulu dulu Yesus Allah skemanya Putra. itu. Ini skemanya ya. Udah diam-diam nanti ditunjukin. Nanti saya kasih tahu Allah Putra ada nggak dalam pengajaran Trinitas? Gimana sih Pak? Terangkan bentar nih. Sampai saya googling ini sampean. Masa Trinitas nggak ngajarin Allah Putra? Coba? Nih skemanya nih. Tuh, apa disebut di situ? Bapak atau putra? Astagfirullahaladzim iya. nih orang. Sebentar dulu Putra lah atau Pak. bapak di situ? Lihat dulu skemanya biar kamu belajar pintar. Bapak, anak, dan Roh Kudus. Ini Pak ya. Paham? Bapak Ini tadi kan nggak skemanya. percaya. Iya, Bapak kan nggak percaya ada Allah Putra. Nih saya kasih tunjuk nih. Ini saya gedein. Nih, apa ini dibilangnya di sini? Mau saya buka Allah Putra. Situsnya apa di sini? Katolitas. Saya nggak pakai situs dari Islam. Dulu, Mbak, ini loh. Mbak jangan, Mbak, ini loh. Skemanya tadi. Ini loh, Allah Putra. Skema tadi. Gimana sih Pak? Skemanya tadi itu. Dari Nih, apa Putra itu bacanya? dalam pengertian, dengar ya, putra itu dalam pengertian bahasa. Ini loh, coba Pak terangkan baca. Tadi kau tidak akui Allah Putra. Sekarang Loh, kau kalau di bilang skema Allah Putra itu Tritunggal, pengertian. di Ada Putra skema pengertian. Tritunggal itu tidak ada. Di skema Tritunggal Loh, ini tidak loh. ada itu. Yang ada Ini loh. adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu skema Terus Tritunggal apa enggak itu? itu? Terus Lah, yang itu- kau Skema baca- Tritunggal enggak? yang Tadi kau udah baca aku kasih barusan skema apa? Tritunggal, udah aku kasih Yang kau baca skema barusan apa itu? Tritunggal. Yang kau baca Udah barusan aku itu apa? kasih skema Tritunggal, udah aku kasih skema Tritunggal tadi. Yang Berarti kau Putra- baca, Anak, Roh Kudus. yang kau Berarti baca Putra- barusan Udah itu aku apa? kasih dari skema Tritunggal. Udah aku Berarti kasih Putra dari skema Tritunggal. enggak gini Pak terangkan. Bapak, Anak, dan Putra. Roh Kudus. Iya, berarti Udah aku Putra kasih itu dari skema. Bang, dia udah nangis bang, udah nangis. Udah aku kasih. Udah aku berarti kasih Putra dari itu skema Tritunggal. Allah bukan. Kan Putra Allah lu Pak terangkan. Berarti kan ada Allah udah aku Bapa,
Udah ada Allah kasih tadi Putra, skema Tritunggal, udah ku kasih ada skema Allah Roh Tritunggal. Kudus. Kenapa Bapak nggak mempercayai Yesus Skema sebagai Allah Tritunggal Putra? tadi sudah. Saya kalau ngajar di iya. kampus yang kayak begini ini nggak nyambung. Udah Kampus dikasih yang skema. mana? Kampus yang Udah mana coba? dikasih skema, udah dikasih skema, nggak bisa terima. Ini sapu tangan nih, ini sapu tangan nih. Siswa begini langsung saya buat nilainya di bawah. Bapak Mau- mengajar di mana coba? Mau sapu tangan apa mau tisu? Masa nggak diimani Allah Gombal Putra? aja, Pak, gombal. Lihat Baru tahu. dulu di situ skema saya sudah Iya, kasih skema saya sudah Bapak kasih. terangkan mengimani nggak ada pengajaran Allah Putra? Allah, anak, Allah Putra atau dan Allah Roh Anak? Kudus Nah, saya imani. Allah Anak itu Allah Putra Anak. nggak? Anak. Iya, Allah Anak itu apa sama dengan Allah Bapa? Ayo. Kan Allah udah Bapa kasih apakah- skemanya. Udah Iya, kasih sama nggak? skemanya. Apakah Allah Bapa adalah Allah Anak? Mereka satu ilah, tetapi di dalam perbedaan. Mereka Secara berarti perbedaan. ada dua pribadi dong. Mereka kan lu mereka kan lebih dari satu orang. Tadi kamu bilang kamu percaya bahwa itu adalah Allah, ya enggak? Kamu udah percaya Lah, iya, tadi bilang, Pak. aku tahu itu Allah. Ya udah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Apakah Allah Bapa itu Opung adalah Allah Anak? Opung mau Kan udah tisu dibilang, apa mau sapu tangan? secara keberadaan mereka tidak, kan udah saya kasih tahu tadi skemanya. Coba ulangi Pak, terangkan. Saya salah dengar ini. Ulangi yang enggak ya, yang tadi Bapak- secara keberadaan. Secara keberadaan coba Bapa ulangi. adalah, dengar dulu, iya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Allah adalah Anak, Allah adalah Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus bukan Bapa, dan Bapa bukan Anak, dan Anak bukan Roh Kudus. Paham? Secara Kenapa keberadaan, disebut? Nah, Ini secara sekarang keberadaan- kenapa disebut? secara Sekarang, keberadaan- dengar dulu. Iya, dengar dulu. enggak tadi loh. Kenapa disebut? Kayaknya Dengar dulu. secara keberadaan ada berapa? Iya, dengar dulu. Kenapa disebut anak bukan roh, Bapa bukan anak, dan Bapa bukan Roh Kudus? Dari tiga kepribadian. Dari kepribadiannya. Secara keberadaan berapa tadi? Kepribadiannya. Nah, Ya, Iya, secara keberadaan. tiga Tadi kan bilang kepribadian. 3, Pak terangkan. iya. Nah ya udah 3. Kepribadiannya. Ya udah clear, Tiga. apalagi yang diributin. Udah selesai Pak kita Pak ya. Udah selesai kita. Jadi Tritunggal atau Oneness? Tuh. Tuhannya 3 berarti ya. Salah, Iya, Bang, salah. Tuhannya 3 Kan ya. udah aku kasih tahu. Allah adalah anak, Allah adalah Roh Kudus, Allah adalah Bapa. Jadi nggak ada Berbeda Allah Putra nggak? ya? Bapa, Jadi nggak bukan. ada Allah Putra ya? Bapa, dengar. Bapa Allah Putra nggak bukan ada ya? anak, Allah Putra nggak ada ya? Anak bukan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus udah paham bukan Bapa. itu. Udah paham. Jadi nggak ada Allah Terus? Putra nggak ada ya? Allah Putra nggak ada ya? Nggak ada, di skema nggak ada. Yang kau baca tadi apa itu? Dari mana itu berarti? Yang di mana? Tadi yang ditunjukin tadi oleh Bang Umar. Siapa yang baca? Ngarang. Siapa yang baca? Orang saya nggak baca tadi. Ya yang kau lihat lah, kau punya mata kan? Iya, ya kalau dilihat di mana-mana banyak dilihat. Ah, tunjukin lagi Bang Umar, sekali lagi Bang Umar. Senang aku dengan dia ini. Senangnya tutup aja. dalam hati. Aku sudah Ya, siapkan tisu. saya udah tahu. Aku sudah Udah siapkan punya tisu, sudah siapin sapu tangan, tinggal pilih opung. Senangnya mau tisu dalam apa mau hati. sapu tangan. Jika beristri 3, senangnya dalam hati. Jadi anak Jika penzina, beristri Tiga. 3, jadi anak penzina. jika beristri 3, poligami dong. Istri yang paling banyak Nabi siapa Pak? Saya Pak Coba tanya lihat. Pak terangkan. Enggak gini Pak terangkan. juga adalah ajaran pemalsuan dari ajaran Ya Injil. sudah lari dari Injil topik. tidak Sudah lari dari mengajarkan. topik. Sudah lari dari Injil tidak topik. mengajarkan Sudah lari dari istri topik. lebih dari Sudah satu. lari dari topik.
Taurat Abraham juga istrinya tidak berapa? mengajarkan. Ntar dulu. Iya, Abraham istrinya Taurat berapa? juga tidak mengajarkan istri 3, 4. Di mana ayatnya ada Zabur tertulis? juga tidak mengajarkan istri 4. Tapi Dan terus Al-Quran, kenapa coba. Abraham Al-Quran kenapa membawa gini Pak? ajaran mempunyai istri 4. Sekarang Abraham istrinya Al-Quranmu berapa? itu benar-benar Enggak, seperti Abraham. Taurat, Injil, Zabur enggak? Enggak, Artinya, iya. itu Pak terangkan. namanya menambah-nambahi. Iya. Ya, Bang Umar, Iya. Bang Umar, dia udah terguncang berat dia, Bang Taurat Umar. tidak mengajarkan Udah ngelantur dia, poligami. udah ngelantur dia. Udah hilang Zabur keseimbangan dia. tidak mengajarkan poligami. Iya. Injil apalagi tidak Udah terguncang mengajarkan berat dia. poligami. Udah, Bang Umar, sepak aja, Bang Tapi Umar. Al-Quran mengajarkan Kasihan, poligami. Ini ada Sekarang pertanyaannya, tamu baru nih. Al-Quran Ini dari ada tamu ajaran baru yang manakah? lebih terhormat lagi, Bang Al-Quran ini Udah, pertanyaannya Bang. jawab. Sabar. Iya, sabar Pak terangkan. Saya sapa dulu yang baru bergabung Pak terangkan. Ada Pak Karen Tesalonika. Selamat malam. Sampah-sampah, buang sampah-sampah. Ya. Pak Karen, Kristen, Islam, Hindu, Buddha? Kristen. Nah, menarik ini. Silakan Pak. Menurut Bapak sebagai seorang Kristen, Anda mengimani nggak terkait dengan poligami? Saya teruskan ini ke Pak terangkan. Kalau di ajaran Kristen, ajaran Yesus tidak ada poligami. Iya, tapi ada kan Abraham berpoligami? Ada ya? Itu bukan ajaran Yesus. Iya, Itu kan tapi perjanjian. tapi kan ada kan tapi Ada di Alkitab Ada dengan diajarkan itu beda. Sebentar Ada dulu lah. dengan diajarkan itu beda. Pak terangkan, sabarlah. Kalau kalian kan Saya- diajarkan. Iya, Anaknya juga sabar. Udah diajarkan itu. turunin opung. Nggak ada Daud gunanya itu sampai. tidak diajarkan. Turunin aja Salomo dikit. itu tidak diajarkan. Sabar dulu lah. Iya, nggak masalah walau nggak diajarin. Tapi kan saya bilang sama Pak Karen, Abraham berpoligami nggak Pak Karen? poligami. Daud berpoligami nggak? Oh, lebih dari poligami. Nah, Saling- terus siapa yang ngajarin? Kalau diajarin dalam Alkitab tidak ada Tuhan mengajarkan poligami. Itu Terus hanya ada nggak narasi Tuhan Allah Israel pernah mengajarkan kamu tidak boleh poligami? Ada nggak di dalam pengajaran Tuhan Allah Israel di PL? Ada nggak tertulis kayak gitu? perjanjian lama tidak ada, perjanjian baru ada. Nah, berarti poligami Tetapi di diizinkan nggak? perjanjian lama tidak ada kamu harus poligami, diajarkan tidak ada. Sebentar. Disuruh Enggak, gini loh, tidak, Pak. dilarang juga tidak. Ya, opung kau sudah jadi sampah busuk malam ini. Turun aja lah kau, pening pada aku. Tapi kenapa Tuhan Dalam mengizinkan? perjanjian lama. Sebentar. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan Abraham berpoligami? Tuhan tidak mengizinkan. Tidak ada Kalau izin. Tuhan tidak, iya, kalau Tuhan tidak mengizinkan poligami, kita masuk ke narasi Abraham. Ya, Kan Abraham poligami di situ, Pak. Dia istrinya pertama Sarah, terus istri keduanya adalah Hagar. Kalau dalam perspektif Anda Tuhan tidak mengizinkan, kira-kira anak yang lahir dari Hagar itu diberkati nggak sih? Kalau nggak diizinkan poligami. diberkati. Tuhan tidak mengizinkan. Nah, kalau diberkati, berarti kan Tapi Tuhan Allah Israel diberkati menerima. bukan Sebentar restu dulu, poligami. sebentar dulu, Diberkati bukan restu sebentar poligami. dulu, sebentar dulu, sabarlah, sabarlah. Ini Enggak, terangkan, biar saya ini kasih anak tahu zina ilmunya ini begini. terangkan. Jadi gini, Sebentar. Woi, karena sampah. poligami. Woi, sampah. Diam aja kau. Sebentar dulu, Pak terangkan. Simaklah dulu. Nah, kalau memang Tuhan nggak mengizinkan, kenapa ada satu kronologi dan itu terjadi, dan ketika anak itu lahir justru malah diberkati. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, aku nggak mengizinkan poligami, maka anak yang lahir itu nggak akan aku berkati. Kan seharusnya kayak gitu. Tetapi pada realitanya, ketika Ismail itu lahir, justru Tuhan Allah Israel memberkati Israel. Iya, tapi tidak Kenapa? memberkati. Tuhan itu pertama, sabar, saya jelaskan dulu.
Tuhan boleh. mengizinkan poligami. Kedua, kenapa Tuhan memberkati Ismail? Karena Ismail tidak ada hubungannya dengan kesalahan Abraham. Kenapa? Karena Ismail tidak minta dilahirkan. Jadi Tuhan satu, kedua, Tuhan Maha Pengampun. Jadi Sarah itu nabi enggak sih? Sarah itu nabi enggak di dalam kekristenan? Dia Kalau- nabi enggak Sarah? kalau di Sarah dalam itu nabi enggak? Nabi bukan, Iya. Di kekristenan Sarah itu nabi bukan? bukan. Bagaimana Anda bisa berkata bukan sementara Sarah itu adalah nabi dari pihak perempuan? Apakah kata dari nabi itu salah? Sampai Sarah itu kan bilang disuruh menghampiri si Hagar. Sarah itu nabi loh. Nabi dalam perspektif nabi itu kan ada dua. Dari cowok ayatnya ada loh. Itu dari cowok disebut nabi. Kalau dari perempuan nabiah. Nah Sarah itu nabiah bukan? Dia Kalau- nabiah loh. Kalau dalam perjanjian lama dalam Taurat perempuan tidak termasuk nabi. Dari mana Anda bisa mengatakan seperti itu? Kok Anda nggak mengimani PL? Itu Sarah nabiah loh. Nabi dari pihak wanita. Tidak ada. Loh, mau saya tunjukkan datanya kalau Sarah itu adalah seorang nabiah. Anda Maksudnya ini baca PL apa enggak? Pernah baca PL enggak? Sisi historis dari Sarah. Coba baca. Beliau kalau- seorang nabiah. Sebentar. Ya, sobat silakan. Ntar saya buka data dulu Pak ya. Ini saya buka-buka data dulu Pak. Sarah itu nabiah loh. Silakan. Ntar. Sabar Pak ya. Ya sambil nunggu siapa ini terangkan ini jadi ateis ini. Aku nanti juga mau tanya dengan Bang Karen ini. Pertanyaannya yang nggak terjawab oleh Opung Pipo. Nanti Bang Karen ya. Ya, silakan ya. Karena Muhammad Nabi kalian legalkan poligami kepada umatnya, nggak boleh begitu. Sampah diem, sampah gak boleh ngomong. Jadi artinya jangan karena Nabi disebut Nabi lalu karena dia poligami dianggap benar, salah. Nabi kalau poligami salah aja. Itu di kitab kami. Kalau kalian kan udah salah dibangga-banggain. Nah itu nggak benar. Ya udah suka-suka kau, diam aja lah kau diam. Makanya kami kalaupun Nabi, makanya di kami biarpun Nabi juga bisa salah. Ya Itu lebih Tuhan baik katakan. lebih baik bermesum ria daripada poligami. Itu kalau kalian. Salah, bermesum apalagi nggak boleh. Nggak ada direstui di kami mesum. Banyak pendeta Mesum. bermesum ria di gereja. Kau jangan munafik Iya, lah, jangan tutup mata kalau kau. pendeta itu personal, tapi bukan ajaran. Itu yang kalian salah. Personal kok Jadi kalau semuanya. Iyalah, kalau Nabi poligami karena gara-gara Nabi kalian jadi ikut-ikutan Nabi, nggak boleh begitu. Udahlah, kau nggak ada ilmunya, diam aja lah kau lah. Jadi jangan kalian ikuti Nabi, kalian ikuti Tuhan Yesus. Ya kalau Tuhan Yesus sempurna. Kenapa kau nggak punya rasa malu dengan temanmu yang baru datang ini? Malulah dikit, weh. Jadi kalau Temanmu Tuhan sopan Yesus banget itu nih. tidak mengajarkan sopan. poligami, dia mengajarkan kasih. Temanmu dia tidak sebelah mengajarkan ini, kebencian. temanmu di Tetapi sebelahmu ini orangnya sangat ajaran sopan Yesus- loh. Kau malu nggak ajaran punya Yesus itu teman begitu sempurna. sopan? Punya Ajaran teman begitu Yesus itu sopan, sempurna. ya, di tertib, Iya. ya santun. Apa kau nggak malu dengan temanmu ini? Hei, Orang tua seperti kamu yang lebih malu, nggak tahu kau dari namamu sopan. aja Opung, nama kau aja Opung, berarti udah peot. Berarti udah peot kau. Opung tuh peot tuh, tahu artinya? Itu giginya bapak aja udah ompong tuh. Iya, gigi nenek kau sudah habis malah. Nggak bisa sikat gigi lagi kan? Bang Umar, Panas dia karena Omar nggak nurunin saya.
Iya, Omar biar kau itu- dengar aja, Guyonan biar di kau sini, belajar Om. dari Bang Umar. Kau banyak Omar belajar itu lah. tahu kualitas, Omar itu tahu kualitas saya. Jangankan ke Bentar. model kalian, model Nabi Bentar, aja, ya. model Nabi juga aja gue lawan. Sarah ini female prophets. Ini ada ayatnya semua ya, bisa Bapak cek di sini. Ya enggak Omar? Belajar baik-baik lah kau. Ya, ini female itu kan perempuan, wanita. Female prophets. Prophet itu nabi. Sarah ini nabi. Ayatnya, Di dalam- dong, ayatnya tunjuk. Ini loh Pak, Genesis kan kejadian. Baca 11 ayat ayatnya, 29. Lah, Baca, astagfirullah, ini kan udah ada ayatnya ini. Ini gua klik nih. Kejadian 11 ayat 29. Ntar, loading ini Pak, sampai loading ini. Oh, masuk ke Sefaria akhirnya gua noh. Kejadian berapa? Ntar nih, kejadian 11 ayat 29. Coba dibaca, kejadian 11 29 sama 23 20. 29. Agar itu iya. Abraham dan Nakor kedua-duanya kawin, nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran yang Milka dan Ishak. Mana Nabi? Loh, Sarah itu nabi, Pak. Ya mana ayatnya? Nabi sini. Mana ayatnya? Tunjukin lagi ayatnya yang Iya, tadi kau Sarah itu bacakan. nabi. Mana ayatnya? Gila, ini si Umar ini kadang-kadang gemasin gua. Ntar kalau gua jadi nabi kayak lu gak gua ini loh ya. Bahkan Hagar aja, Pak, itu nabi. Mana ayat Umar? Mana ayatnya Umar? Aduh, abang taiba. Gimana sih? Ini Iya, gua kasih tunjuk lagi nih. saya baca ya, kejadian 11 ayat 29. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Tidak ada di sini kata nabi. Apa nabi ya? Tidak ada. Nah, Bapak nggak mau pelajari Kebenaran. nabi-nabi perempuan? Ada nabi perempuan tapi itu Sarah bukan nabi. Kalau kita di Kristen tidak mengenal nabi perempuan. Istri nabi iya. Oh, kalau nggak ada nabi perempuan, ada nggak nabiah di dalam kekristen, di dalam PL itu nabi? Elkana, terus siapa lagi itu nabi bukan sih? Kalau saya baca dari kejadian sampai Wahyu ada kata nabi perempuan Israel. Aduh, astagfirullahaladzim. Sini juga kau kasih bukti tidak ada tulisan nabi loh. Itu loh. Kalau ada Nabi, kalau begini, kalau nabiah ada nabiah perempuan, ya. Lah iya, Tetapi Pak, kalau Sarah itu nabiah. Tapi Sarah itu bukan nabi. Mana literatur? Nabiah. Nabiah. Mana ayatnya? Dari tadi kamu ditanyain ayatnya mana, kamu enggak? Di Talmud itu loh Bang, di Talmud. Di Talmud mana lagi? Sarah, Enggak, ngapain Yang di ada Talmud? Keluaran 15 Abigail. yang ada Keluaran 15 ayat 20 Maryam itu nabiah. Ya. Nih. Ada Jangankan Hakim-Hakim Sarah, 4 ayat Pak. 4. Tadi udah gua kasih. Deborah itu adalah nabiah. Ada Lah lagi. iya. Iya, tetapi bukan Sarah. Kamu bilang kan Sarah tadi. Sarah, kamu juga. Miriam, Deborah. Nih, Nah, nih Pak. Ini saya ngambil dari ini loh, dari sarapan pagi ORG. Iya, benar. Gini loh Pak. Nah, Kamu harus agar jangan memiliki sarapan pagi lagi. kualitas. Lu kok sarapan? Jangan Ini sarapan situsnya pagi. Kristen. Makan siang, Situsnya makan Kristen. siang. Kalau enggak makan malam, makan malam aja. Buka makan malam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini loh Pak, Anda baca ini. Iya, literaturnya dong. Ayat di dalam Alkitab mana? Waduh, kena report ini sampean. Ntar kena report gua ini. Dalam Alkitab mana? Kenapa di report? Udah, aku tidur dulu, Maria. Kakek tidur. Besok kelimpungan lagi. Nah, kalau di dalam Alkitab Karen, nggak mandi ada dulu, Karen. poligami. Lanjut ya. Oh ya, siap. Siap, Kalau siap. di
di mana di dalam Torah nggak boleh poligami, seharusnya Tuhan Allah Israel dia punya satu perintah, jangan kau poligami kan gitu. Tapi kenapa kok nggak ada? Itu mindset yang sama yang saya kasihkan kepada Anda Pak Karen gitu loh. Kalau Anda bilang Tuhan nggak punya perintah poligami, sama di mana Tuhan melarang poligami? Kan gitu. Ya, pada dasarnya Tuhan yang saya sembah Maha Pengampun. Jadi kalau Abraham melakukan kesalahan dikasih pengampunan. Dan caranya bagaimana? Dengan kurban. Ya kalau dia kata kasarnya ngentot ambil salah keputusan, dia harus bikin kurban untuk pengampunan dosa. Nah berarti ada nggak Pak? Maksud saya itu poligami ada nggak? Kalau perintah ada poligami, dong. tetap nggak ada. Iya, kita kalau ngomongin perintah Pak, ketika ada satu kronologis di mana Abraham berpoligami, terus Bapak mencoba membuat satu narasi, nggak ada perintah Tuhan Allah Israel melakukan poligami. Sama, hal yang sama pula, maka saya akan bilang begini, di mana ayatnya Tuhan Allah Israel melarang poligami? Kan nggak ada juga. Tetapi pada realitanya ada satu kejadian di mana Abraham berpoligami, Raja Daud berpoligami, Raja Salomo berpoligami. Kan ada Pak poligami itu. Poligami ada, tapi itu dari manusia. Bukan dari perintah Tuhannya, bukan perintah Tuhan. Poligami tidak ada. Oke, misal begini Pak, kita objektif aja. Misal kalau Tuhan Allah Israel itu tidak memperbolehkan poligami, maka secara kita mikirnya objektif Pak ya, pasti Tuhan akan marah gitu loh. Contoh misal, Tuhan Allah Israel nggak mau ada Allah lain, makanya ditulisnya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku kan gitu. Tetapi pada realitanya Tuhan mengizinkan hal poligami itu ada gitu loh. Ya kalau dalam manusia sudah jatuh dalam dosa, misalnya kan, sudah jatuh dalam dosa, sudah melakukan salah, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Nggak akan dia. Iya, gue paham itu Pak. Iya, ya itu makanya di Alkitab nggak ada perintah poligami, tapi kalau sudah melakukan poligami, dosanya diampuni, tapi konsekuensinya. Berarti Raja Daud itu dosanya banyak dong Pak, dia berpoligami. Bahkan Raja Salomo dia banyak dosanya. Iya, makanya dia kan berpoligami. Gimana? Janji Tuhan itu hanya dipenuhi pada janji yang pertama bahwa hanya 700 Bang ya. Kalau Salomo lebih banyak lagi, 1000 lebih. Nah, iya berarti Salomo berdosa sebanyak dari konteks poligami aja udah 1000 melakukan dosa kan gitu. Ya. Terus bagaimana cara Salomo untuk dia supaya menebus dosanya terkait poligami? Apa nama korbannya? Harus bikin persembahkan korban tiap tahun. Apa korbannya Pak? Korbannya bisa sapi, yang paling mahal itu sapi, yang paling murah itu merpati, sama tepung-tepung itu. Ya itu dibakar di bait Allah. Itu saja. Bukan darah manusia ya? Tidak. Darah manusia itu nanti itu itu korban yang Ada nggak Tuhan ngajarin bahwa darah manusia itu diperbolehkan untuk mengorbankan penebus salah? Ada nggak di Torah? Bagaimana? Gua kutip Ibrani 9 ayat 22, segala sesuatu berdasarkan Torah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kan ayatnya ngomong kayak begitu. Kalau segala sesuatu berdasarkan Torah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kan intinya di situ. Dan harus sesuai dengan Torah. Ada nggak konsep penebus salah dengan menggunakan media darah manusia? Ada nggak dalam Torah? Ya itu darah itu kan tidak dibilang darah. Loh lah iya Pak. Di Ibrani 9 ayat 22 di sana dikatakan segala sesuatu berdasarkan Torah, tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Dan kalau menurut teologi keselamatan, darah Yesus kan tercurah sebagai bentuk penebus salah kan gitu, melalui darah Kristus yang tercurah kan gitu Pak. Nah itu saya coba kolerasikan di dalam Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 22 berbicara tentang konsep pengampunan dengan media darah. Iya, dengan media darah yang sesuai dengan Torah kan gitu. Andai kata di situ nggak ada kata Torah, nggak ada masalah Pak kan gitu. Tetapi di situ dikutipnya harus berdasarkan Torah. Nah,
konsep penebus salah dengan menggunakan media darah manusia ada nggak dalam Torah? Itu yang mau saya tanyakan. Kalau secara terperinci mengatakan darah manusia enggak ada. Tapi tadi yang kau bilang tentang darah enggak disebut di situ, hanya khusus darah Iya, hewan. iya, semua akan media darah Kristus. Nah, Kristus itu manusia bukan? Ya, manusia. Nah, berarti kalau Kristus itu manusia dan juga Allah, berarti konsep pengampunan dosa menggunakan darah manusia. Di ayatnya mana dalam Torah kalau sesuai dengan Torah? Kan nggak ada, Pak. Ya kalau mau sesuaikan dengan Taurat tidak, tapi Yesus itu dinubuatkan untuk menggenapi Taurat. Nah iya, kenapa kok di Ibrani 9 kok harus berdasarkan Torah? Kalau berdasarkan Torah, maka mau nggak mau, suka tidak suka, kita flashback. Kan Torah ini kan era masa lampau, kan gitu. Kita flashback dong, Pak. Ada nggak sih konsep penembus salah, ma'aseha korbanot, dengan menggunakan media darah manusia? Nggak ada. Terus tiba-tiba ada gitu loh. Ya itu saya kurang tahu itu. Ya, nggak apa-apa lah, gua maklumi nggak apa-apa, Pak. Anda udah jujur kalau Anda belum tahu. Rencana Tuhan kita nggak tahu seperti apa. Iya. Oh menarik ini rencana. Ya hanya Tuhan yang tahu lah. Nanti saya tanya kalau sama Tuhan. Kenapa tulis itu lengkap begitu loh? Biar tebalnya buku seperti saya punya speaker ini. Iya. Berarti ada satu macam kayak rencana, Pak ya, rencana keselamatan kan gitu. Rencana keselamatan itu hewan-hewan yang jadi korban itu hanya sebagai lambang Yesus. Berarti dari konteks rencana keselamatan, artinya Yesus kan harus disalib, Pak. Ya. Nah, kalau Yesus disalib, sesudah disalib mengalami yang namanya kematian kan gitu, Pak. Iya. Proses disalib itu dibunuh nggak? Proses disalib itu tergantung dengan zaman itu. Iya. Orang kalau mati disalib kan di apa ya? Ya dihukum kayak begitu sampai dia mati kan gitu. Berarti ada proses pembunuhan dengan cara disalibkan kan gitu, Pak. Iya. Nah, ini menarik. Terus itu rencana penyaliban Yesus, pembunuhan Yesus dengan cara disalib itu yang membunuh Yesus siapa? Yang membunuh Yesus. Yang kayaknya bangsa Romawi, eksekutor. Ya. Bangsa Yahudi juga disebutkan gitu. Salibkan dia kan gitu, Pak. DP provokator ya orang-orang Yahudi itu. Ya, ya boleh lah, nggak apa-apa lah dibilang provokator, nggak apa-apa kan gitu. Kalau tetapi yang menjadi, tetapi yang menjadi dalang itu semua siapa? Dalang apanya? Ya dalang rencana keselamatan itu sampai Yesus disalib, dibunuh, bangkit di hari ketiga. Dalangnya itu yang menjadi siapa? Bapak surgawi. Oh, yang berarti yang menjadi dalang adalah Bapak itu ya. Iya. Dalang pembunuhan Yesus dalam konteks disalib supaya manusia diampuni dosanya kan gitu. Ya. Berarti yang menjadi dalang itu adalah Bapak Yesus sendiri kan? Ya. Berarti ada konsep pembunuhan berencana dong. Bukan pembunuhan berencana, kurban sama seperti kejadiannya Isa. Ya iya, Pak. Dengan cara dibunuh, disalibkan itu kan. Ya kalau pembunuhan berencana kayaknya Bang Umar izin turun ya, sinyalku jelek banget ini ya. Katanya tadi mau bertanya. Ini ada Bang Uco bisa bertanya nanti. Tidak, maksudnya Tinul tadi Yadin tadi belum selesai, masih ada pertanyaan katanya. Ya boleh lah Pak Yadin, silakan Pak. Pak Yadin sebelum turun tanyalah. Wis. Ngantuk kali ngantuk. Yang tadi yang bahas-bahas tadi itu loh yang bikin saya naik. Bahas yang mana, Pak? Tentang apa ya? Lupa tadi udah kabur itu. Apa itu? 3 in 1 apa 3 apa? Nggak mengerti saya. Tadi Bang Umar. Ala Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus itu.
Oke, saya sinyal jelek banget ini. Udah biru. Nyoba nanti ditanyakan yang lain aja udah. Oke, siap. Ya, silakan Umar lanjut. Ya. Ya, Saya udah banyak nanya, Pak. Itu kan ada Bang M3, ada Bang Uco. Nah, bisa berdialog sama Bang Uco, sama Bang M3.